Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Aprilia, NPM 22690019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik, air karbon dioksida, dengan pertolongan energi cahaya matahari. Karena bahan baku yang dipergunakan adalah zat karbon atau karbon dioksida, maka dapat juga disebut asimilasi zat karbon. Sejarah fotosintesis. Yang pertama, menurut Jan van Halman, 1600, merupakan seorang dokter ahli kimia yang melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa pertumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Dari penelitiannya dapat disimpulkan massa tumbuhan bertambah karena pemberian air. Yang kedua yaitu Stephen Hales, 1727, berhipotesis bahwa ada faktor lain selain air yang berperan, yaitu atmosfer dan cahaya yang terlibat dalam proses tertentu. Yang ketiga ada Jan Ingenhousz, 1778. Ia memperlihatkan bahwa cahaya matahari berpengaruh pada tumbuhan sehingga dapat memulihkan udara yang rusak. Yang keempat ada Jean Senevier, 1788, menunjukkan bahwa udara yang dipulihkan dan merusak itu adalah karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dalam fotosintesis. Yang kelima ada Cornelis Panel, menghasilkan penemuan penting yang menjelaskan proses kimia fotosintesis. Yang keenam ada Robert Emerson, menemukan dua reaksi cahaya dengan menguji produktivitas tumbuhan menggunakan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Kemudian ada Robert Hill, berpikir bahwa suatu kompleks reaksi terdiri atas perantara ke kitokrom B6 yang lainnya dari kitokrom F ke satu tahap dalam mekanisme penghasil karbohidrat. Selanjutnya ada Samuel Ruben dan Martin Kamen menggunakan isotop radioaktif untuk menunjukkan bahwa oksigen yang dilepaskan dalam fotosintesis berasal dari air. Kemudian ada perangkat fotosintesis. Yang pertama yaitu membran luar, yang kedua ruang antar membran, ketiga ada membran dalam, yang keempat ada stroma, kemudian yang kelima ada limen tilakoid, yang keenam ada membran tilakoid, yang ketujuh granum, 8 tilakoid atau lamella, yang ke-9 ada pati, yang ke-10 ada ribosom, 11 DNA plastida, yang ke-12 ada plastoglobula. Yang pertama yaitu membran luar, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, karena dalam hal ini disitulah berlangsung fase gelap yang nantinya di dalam substrat akan mengandung beberapa grana. Masing-masing grana terdiri dari gugus tilakoid yang membentuk gelembung-gelembung dengan membran diskoid dan berbentuk pipih. Yang kedua ada ruang antar membran. Ruang antar membran ini berguna untuk memisahkan membran luas dan dalam. Yang ketiga itu bagian ketiga dari kloroplas adalah membran dalam. Bagian ini sering disebut membran utama. Fungsinya untuk membatasi stroma dan sitosol. Yang keempat ada stroma, merupakan bagian membran dalam yang berfungsi untuk membungkus cairan kloroplas. Stroma di sini menjadi tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk menyimpan hasil fotosintesis yang berupa amilum atau pati. Yang kelima ada lumen tilakoid. Tilakoid berfungsi sebagai pusat reaksi terang. Struktur kloroplas ini juga bertanggung jawab untuk menangkap sinar matahari selama fotosintesis. Yang keenam ada granum, terbentuk dari kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti tumpukan uang logam. Granum ini berfungsi sebagai tempat reaksi terang dalam aktivitas fotosintesis. Kemudian yang ketujuh ada ribosom. Ribosom terdiri dari ribosom kecil berfungsi melakukan sintesis protein di kloroplas dan mitokondria. Selain itu, ribosom melakukan sintesis protein dalam sitoplasma untuk melanjutkan disalurkan ke kloroplas atau mitokondria.
Yang pertama di sini ada pigmen, berfungsi untuk menyerap dan mengkonversi energi cahaya menjadi kimia. Penjelasan pigmen merupakan proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Pada percobaan Jan Nienhuis dapat diketahui bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Di samping adanya perbedaan energi tersebut, faktor lain yang menjadi pembeda adalah kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya yang berbeda tersebut. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut disebabkan adanya perbedaan jenis di dalam daun. Terdapat mesofil yang terdiri atas jaringan bunga, karang, dan jaringan pagar. Pada kedua jaringan ini, terdapat kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil. Pigmen ini merupakan salah satu dari pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam menyerap energi matahari dari semua radiasi matahari yang dipancarkan hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak sekitar 380 sampai 700 mm. Kemudian yang kedua ada kloroplas. Kloroplas fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Hasil kloroplas elektron dari kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma. Stroma ini dibungkus oleh dua lapisan membran. Membran stroma ini disebut tilakoid, yang di dalamnya terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut loculi. Di dalam stroma terdapat lamela-lamela yang bertumpuk-tumpuk membentuk grana atau kumpulan granum. Granum sendiri terdiri atas membran tilakoid yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang, dan ruang tilakoid yang merupakan ruang di antara membran tilakoid. Bila sebuah granum disayat, maka akan dijumpai beberapa komponen seperti protein, klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan lipid. Secara keseluruhan, stroma berisi protein, enzim, DNA, RNA, dan gula, fosforibosom, vitamin-vitamin, dan juga ion-ion logam seperti Mn, C, maupun tembaga. Pigmen fotosintetik terdapat pada membran tilakoid, sedangkan pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia berlangsung dalam tilakoid dengan produk akhir berupa glukosa yang dibentuk di dalam stroma. Klorofil sendiri sebenarnya hanya merupakan sebagian dari perangkat dalam fotosintesis yang dikenal sebagai fotosistem. Kemudian yang ketiga yaitu ada fotosistem, berfungsinya untuk menangkap energi cahaya matahari. Fotosistem merupakan suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, aseptor elektron. Di dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil yang lain seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Pigmen-pigmen tersebut mengelompok dalam membran tilakoid dan membentuk perangkat pigmen yang berperan penting dalam fotosintesis. Klorofil A berada dalam bagian pusat reaksi. Klorofil ini berperan dalam menyalurkan elektron yang berenergi tinggi ke aseptor utama elektron. Elektron ini selanjutnya masuk ke sistem siklus elektron. Elektron dilepaskan. Klorofil A mempunyai energi tinggi sebab memperoleh energi dari cahaya yang berasal dari molekul perangkat pigmen yang dikenal dengan kompleks antena. Fotosistem sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1 ini, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 mm, sehingga klorofil A disebut juga P700. Energi yang diperoleh
P700 ditransfer dari kompleks antena. Pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm sehingga disebut P680. P680 yang teroksidasi merupakan agen pengoksidasi yang lebih kuat daripada P700. Dengan potensial redoks yang lebih besar, akan cukup elektron negatif untuk memperoleh elektron dari molekul-molekul air. Kemudian fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan bersifat autotrof, artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik sehingga dihasilkan 6 CO2 plus 6H2O plus cahaya sama dengan C6H12O6 plus 6O2 glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil. Kemudian di sini juga ada yang pertama ada reaksi terang. Reaksi terang merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya dan pemecahan air. Kalau reaksi gelap itu reaksi yang tidak memerlukan cahaya matahari tetapi memerlukan karbon dioksida. Penjelasan dari reaksi terang itu sendiri secara lengkap merupakan fotosintesis terdiri dari dua tahap yang disebut reaksi terang yang membutuhkan cahaya dan melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen, dan reaksi gelap atau siklus Calvin yang mengubah karbon dioksida menjadi gula. Hingga sekarang fotosintesis masih terus dipelajari karena masih ada sejumlah tahap yang belum bisa dijelaskan. Pada tumbuhan, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Namun secara umum semua sel memiliki kloroplas berpotensi untuk melangsungkan reaksi ini. Di organel inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Hasil fotosintesis disebut fotosintat, biasanya dikirim ke jaringan-jaringan terdekat terlebih dahulu. Pada dasarnya, pada reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang tadi reaksi terang dan yang reaksi gelap. Pada grana tunggal atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia yang menghasilkan oksigen atau O2. Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar karbon dioksida dan energi atau ATP dan NADH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap diperoleh dari reaksi terang. Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Organisme fotosintesis itu autotrof, yang berarti bahwa mereka menyimpan energi. Mereka dapat menyintesis makanan langsung dari karbon dioksida, air, dan menggunakan energi dari cahaya matahari. Mereka menumbuhkan sebagian dari bagian potensial mereka. Tetapi tidak semua organisme menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk melaksanakan fotosintesis, karena fotoheterotrof menggunakan senyawa organik dan bukan karbon dioksida sebagai sumber energi. Skema Z. Skema Z pada tanaman, reaksi terang terjadi pada tumbuhan tilokoid, kloroplas, dan menggunakan energi cahaya untuk menyintesis ATP dan NADH. Reaksi terang memiliki dua bentuk, siklus dan non-siklus. Pada reaksi non-siklus,
foton diserap pada kompleks antena fotosistem 2, menyerap cahaya oleh klorofil dan pigmen aksesoris lainnya. Ketika molekul pada inti pusat reaksi pada fotosistem 2 memperoleh energi eksitasi yang cukup dari pigmen antena yang berdekatan dengannya, satu elektron akan dipindahkan ke molekul penerima elektron, yaitu feoptin, melalui sebuah proses yang disebut pemisahan tenaga terfotoinduksi. Elektron ini dipindahkan melalui rangkaian transport elektron yang disebut skema Z, yang pada awalnya berfungsi untuk menghasilkan potensi chemiosmosis di sepanjang membranan. Satu enzim sintase ATP menggunakan potensi chemisomosis untuk menghasilkan ATP selama fotofosforilasi, sedangkan NADPH adalah produk dari reaksi redoks terminal pada skema Z. Elektron masuk ke klorofil pada fotosistem 2. Elektron ini tereksitasi karena cahaya diserap oleh fotosistem. Elektron digunakan untuk mereduksi koenzim NADPH yang memiliki fungsi pada reaksi terang. Reaksi siklus mirip dengan non-siklus, namun berbeda-beda bentuknya karena hanya menghasilkan ATP dan tidak ada NADP atau NADPH. Reduksi yang dihasilkan. Reaksi siklus hanya berlangsung pada fotosistem 1. Setelah elektron dipindahkan dari fotosistem, elektron digerakkan melewati molekul penerima elektron dan dikembalikan ke fotosistem 1. Yang dari sanalah awalnya elektron dikeluarkan, sehingga reaksi ini diberi nama reaksi siklus. Sini ada fotolisis air merupakan terbentuknya ion H+, elektron dan oksigen dilepaskan ke udara. NADPH adalah agen pereduksi utama dalam kloroplast, menyediakan sumber elektron energik pada reaksi lainnya. Produksinya meninggalkan klorofil defisit elektron atau teroksidasi, yang harus diperoleh dari beberapa agen pereduksi lainnya. Elektron yang hilang dari klorofil pada sistem 1 ini digantikan dari rangkaian transport elektron oleh plastosianin. Akan tetapi karena fotosistem 2 meliputi tahap pertama dari skema Z, sumber elektron eksternal diperlukan untuk mereduksi molekul klorofil A yang telah teroksidasi. Sumber elektron pada tanaman hijau dan fotosintesis adalah air. Dua molekul air teroksidasi oleh 4 reaksi pemisahan tenaga berturut-turut oleh fotosistem 2 untuk menghasilkan 1 molekul oksigen di atom dan 4 ion hidrogen. Elektron yang dihasilkan pada setiap tahap dipindahkan ke residu tirosin redoks aktif yang kemudian mereduksi spesies klorofil A yang berpasangan yang telah terfotoksidasi yang disebut P680 yang berguna sebagai donor elektron primer. Pada pusat reaksi fotosistem 2, oksidasi air terkatalisasi pada fotosistem oleh fotosistem 2 oleh suatu struktur redoks aktif yang mengandung 4 ion mangan dan 1 ion kalsium. Kompleks evolusi oksigen ini mengikat 2 molekul air dan menyimpan 4 padanya yang telah teroksidasi yang diperlukan untuk melakukan reaksi oksidasi air. Kemudian fotosistem 2 adalah satu-satunya enzim biologi yang diketahui melaksanakan oksidasi air. Ion hidrogen berkontribusi terhadap potensi chemiosmosis transmembran yang berujung pada sintesis ATP. Oksigen adalah produk ampas dari reaksi cahaya, namun sebagian besar organisme di bumi ini menggunakan respirasi sel, termasuk organisme fotosintesis. Kemudian ada efisiensi, merupakan fraksi energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia selama fotosintesis pada alga tanaman. Tumbuhan biasanya mengubah cahaya menjadi energi kimia dengan efisiensi fotosintesis berkisar antara 3 sampai 6%.
Efisiensi fotosintesis yang sebenarnya beragam, tergantung pada frekuensi cahaya yang diserap, suhu, dan jumlah karbon dioksida atmosfer, dan dapat bervariasi mulai dari 0,1% sampai 8%. Sebagai perbandingan, panel surya mengubah cahaya menjadi energi listrik dengan efisiensi sekitar 6-20%. Untuk panel yang diproduksi massal dan di atas 40% untuk panel laboratorium. Kemudian ada evolusi. Merupakan fotosintesis oksigen menggunakan air sebagai donor elektron. Sistem fotosintesis awal seperti misalnya pada bakteri sulfur hijau dan bakteri sulfur ungu, serta bakteri non-sulfur hijau dan bakteri non-sulfur ungu, dipercaya sebagai anoksigenik menggunakan beragam molekul seperti donor elektron. Bakteri sulfur hijau dan ungu dipercaya menggunakan hidrogen dan sulfur sebagai donor elektron. Bakteri non-sulfur hijau menggunakan beragam asam amino dan asam organik lainnya. Bakteri non-sulfur ungu menggunakan beragam molekul organik non-rinci. Penggunaan molekul-molekul ini konsisten dengan bukti geologi yang bahwa atmosfer sangat terkurangi pada masa itu. Kemudian fosil yang dipercaya sebagai organisme fotosintesis filamen diperkirakan berasal dari 3,4 miliar tahun silam. Sumber utama oksigen di atmosfer adalah fotosintesis oksigen, dan kemunculan pertamanya seringkali disebut sebagai katastrofi oksigen. Bukti geologis menunjukkan bahwa fotosintesis oksigen, seperti misalnya pada cyanobacteria, menjadi penting selama era Paleoproterozoikum sekitar 2 miliar tahun silam. Kemudian di sini ada simbiosis dan asal mula kloroplas. Maksudnya itu beberapa kelompok hewan yang membentuk hubungan simbiosis dengan alga fotosintesis. Ini banyak terdapat pada koral, kemudian spons, dan anemon laut. Diperkirakan bahwa ini adalah akibat dari rangka tubuh mereka yang cukup sederhana dan area permukaan tubuh yang luas dibandingkan volume tubuh mereka. Selain itu, beberapa moluska yaitu Elysia viridis dan Elysia chlorotica juga memiliki hubungan simbiosis dengan kloroplas yang mereka ambil dari alga mereka makan dan kemudian disimpan di dalam tubuh mereka. Ini memungkinkan moluska bertahan hidup hanya dengan melakukan fotosintesis selama beberapa bulan pada suatu waktu. Beberapa gen dari nukleosel tumbuhan ini ditransfer ke siput sehingga kloroplas dapat disuplai dengan protein yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Selanjutnya itu ada faktor penentu laju fotosintesis. Yang pertama ada intensitas cahaya, yang kedua ada konsentrasi karbon dioksida, yang ketiga ada suhu, 4 kadar air, 5 kadar fotosintas, dan ke-6 tahap pertumbuhan. Hubungan antara radiasi cahaya dengan tanaman tergantung pada yang pertama tipe tanaman C3, C4, dan CAN. Yang kedua ada aliran karbon dioksida ke kloroplas dan suhu. Yang ketiga ada umur daun. Pada cahaya rendah, XC oleh C3 lebih besar dari C4, lebih besar dari CAN. Pada cahaya tinggi, XC oleh CAN lebih besar dari C4, lebih besar dari C3. Perbedaan sifat tanaman. Tanaman C3 yang pertama lebih adaptif pada kondisi di bawah naungan atau di tempat yang intensitas cahayanya lebih rendah. Yang kedua, enzim yang menyatukan karbon dioksida dengan RUDP dalam siklus Calvin juga dapat mengikat oksigen pada saat yang bersamaan untuk proses fotorespirasi. Yang ketiga, ada karbon dioksida masuk ke siklus Calvin secara langsung dari udara. Yang keempat, disebut tumbuhan C3 karena produk awal reduksi karbon dioksida atau fiksasi karbon dioksida dalam siklus Calvin adalah asam 3
fosfogliserat, yaitu senyawa berkarbon 3. Yang 5, sebagian besar tumbuhan tinggi masuk ke dalam kelompok tumbuhan C3, padi, kentang, kedelai, dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, perbedaan sifat tanaman pada tanaman C4. Yang pertama, adaptif di daerah yang intensitas cahayanya penuh, seperti jagung, tebu, rumput-rumputan. Yang kedua, karbon dioksida diikat oleh PEP yang tidak dapat mengikat oksigen sehingga tidak terjadi kompetisi antara karbon dioksida dan oksigen. Yang ketiga, ada siklus Calvin tidak mengikat karbon dioksida langsung dari udara. Yang keempat, sel seludang pembunuh berkembang dengan baik dan banyak mengandung kloroplas. Yang kelima, fotosintesis terjadi di dalam sel mesofil dan sel seludang pembunuh. Kemudian, perbedaan sifat tanaman pada tanaman CAN. Yang pertama, ada adaptif di daerah panas dan kering karena memiliki daun yang cukup tebal dan sempit sehingga transpirasinya rendah. Yang kedua, siklus Calvin tidak mengikat karbon dioksida langsung dari udara. Yang ketiga, umumnya tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kering seperti kaktus, anggrek, dan nenas. Respon fotosintesis pada tanaman C3. Pada suhu tetap, tingkat asimilasi karbon beragam dengan pemancaran. Maksudnya pada suhu tetap tingkat asimilasi karbon beragam dengan pemancaran yaitu pada awalnya meningkat seiring peningkatan pemancaran. Akan tetapi pada tingkat pemancaran yang lebih tinggi, hubungan ini tidak berlangsung lama dan tingkat asimilasi karbon menjadi konstan. Yang kedua ada pada pemancaran tetap. Tingkat asimilasi karbon meningkat seiring suhu meningkat pada cakupan terbatas. Maksudnya yaitu pengaruh ini dapat dilihat hanya pada tingkat pemancaran yang tinggi. Pada pemancaran yang rendah, peningkatan suhu hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap tingkat asimilasi karbon. 2 eksperimen ini menggambarkan poin penting. Yang pertama, dari penelitian ini diketahui bahwa secara umum reaksi fotokimia tidak dipengaruhi oleh suhu. Akan tetapi, menunjukkan dengan jelas bahwa suhu mempengaruhi tingkat asimilasi karbon. Jadi, pasti ada 2 rangkaian reaksi pada proses lengkap asimilasi karbon. Yang pertama, tahap fotokimia bergantung cahayanya, dan tahap bergantung suhu, tetapi tak bergantung dengan udara. Yang kedua, percobaan Blackman menunjukkan konsep faktor pembatas. Faktor pembatas lainnya adalah panjang gelombang cahaya cyanobacteria yang hidup beberapa meter di bawah tanah tidak dapat memperoleh panjang gelombang yang tepat yang diperlukan untuk menghasilkan pemisahan bertenaga fotoinduksi pada pigmen fotosintesis konvensional. Untuk mengatasi permasalahan ini di serangkaian protein dengan pigmen-pigmen berbeda mengelilingi pusat reaksi, unit ini disebut phycobilisom. Kemudian ada tingkat karbon dioksida dan fotorespirasi. Aktivitas oksigenase Rubisco tidak menguntungkan bagi tumbuhan. Beberapa alasannya sebagai berikut. Salah satu produk aktivitas oksigenasi adalah fosfolikolat 2 atau 2 karbon dan bukannya 3 fosfoliserat atau 3 karbon. Fosfolikolat tidak dapat dimetabolisme oleh siklus Calvin-Benson dan menunjukkan karbon yang hilang dari siklus tersebut. Aktivitas oksigenasi yang tinggi dengan demikian menguras gula yang diperlukan untuk mengolah kembali rebulose 5 bisfosfat dan untuk keberlangsungan siklus Calvin-Benson. Yang kedua, fosfoglikolat dimetabolisme dengan cepat menjadi glikolat yang beracun bagi tumbuhan pada konsentrasi yang tinggi. Ini menghambat fotosintesis. Yang ketiga, menyimpan glikolat secara energi merupakan proses yang mahal yang menggunakan jalur glikolat yang hanya 75% dari karbon yang dikembalikan pada siklus Calvin-Benson sebagai 3 fosfoliserat. Reaksi ini juga menghasilkan amonia atau NH3 yang dapat berdifusi keluar dari tumbuhan berujung pada hilangnya nitrogen. Ringkasan sederhananya adalah seperti berikut.
2 glikolat plus ATP menjadi 3 fosfoliserat plus karbon dioksida plus ATP plus NH3. Penggunaan jalur untuk produksi aktivitas oksigenase Rubisco oksigenase lebih dikenal sebagai fotorespirasi karena dicirikan dengan konsumsi oksigen bergantung pada cahaya dan pelepasan karbon dioksida. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang kemudian menyimpan dalam bentuk glukosa. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan dan beberapa gagal tumbuhan hanya memerlukan cahaya karbon dioksida H2O untuk membentuk glukosa. Yang kedua, proses fotosintesis terjadi di kloroplas melalui 2 tahap reaksi. Kedua reaksi tersebut diantaranya adalah reaksi gelap dan terang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis seperti suhu, cahaya matahari, tahap pertumbuhan, kadar air, kadar fotosintesis, konsentrasi karbon dioksida. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.